Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Ketika Inara memilih menepi dari kejaran juru warta, bahkan gercep mematikan kolom komentar, teman satu circle kajiannya yang pernah jadi satu jamaah di komunitas pengajian Ngajiku, selebgram Julia Prastini alias Jule, secara mengejutkan muncul setelah sekian bulan tiara pasca skandal cinta terlarangnya dengan petinju Safri Ramadan terkuak hingga membuat suaminya Nadehon memilih menggugat cerai. Jule tertangkap kamera ketika tengah berada di sebuah mall tengah main dan makan bersama anak-anaknya. Video itu beredar luas berkat kejelian netizen. Meski Jule kala itu tengah mengenakan masker lengkap dengan hijab. Padahal saat bersama kekasih terlarangnya, Jule sempat melepas hijabnya. Saat Jule tengah asyik menumpahkan rindunya pada ketiga buah hatinya, Safri disebut-sebut tengah menikmati pelesiran di negeri jiran Malaysia. Padahal saat Nadehon menjalani sidang cerainya di pengadilan pekan lalu, Jule yang memilih tak hadir disebut-sebut tengah menyusul kekasih terlarangnya ke Malaysia untuk menikmati pelesiran nan romantis. Tidak tahu, tidak ada konfirmasi ke pihak pengadilan ya tentunya. Tapi jika Jule kini berada di Jakarta bersama anak-anaknya, lantas benarkah Jule pulang lebih dulu dari Safri? Atau jangan-jangan hubungan mereka mulai retak karena terus dibayangi rasa bersalah akibat perselingkuhan? Karena tidak ada yang mau yang namanya perpisahan. Namun di sini kami sebagai penengah. Tapi kalau memang misalnya jalannya memang harus berpisah, ya sudah, itu berarti memang mungkin yang terbaik. Ya, entah apakah Jule akan meneruskan cinta terlarangnya dengan Safri. Memang masih akan diuji waktu. Tapi meski membolehkan ketiga anak-anaknya untuk bertemu ibundanya, namun demi menjaga mental buah hatinya, Dehun bukan hanya tengah berjuang untuk mendapatkan status dudanya di pengadilan, tapi juga hak asuh anak-anaknya. Hak asuh anak akan diurus oleh Dehun. Mana Sidang selanjutnya aja seperti apanya, bagaimana tanggal 2 Desember itu kan nanti kita lihat di sana ya. Apapun yang sedang terjadi saat ini, aku hanya mendoakan supaya suatu saat kau bisa kembali menjadi pribadi yang baik. Jule yang menyayangi, Jule yang baik, Jule yang mencintai. Kemunculan Jule ke publik berkat kejelian netizen bersamaan dengan hebohnya laporan perselingkuhan Inara. Bukan saja mencuatkan keprihatinan ihwal cerobohnya perilaku ibu-ibu muda yang rentan tergoda asmara terlarang. Padahal setiap minggu atau bulannya mereka rutin mengikuti kajian. Ya, Jule, Inara, bahkan Wardatina Mawa rupanya dulu sejawat satu kajian bersama komunitas pengajian Ngaji Yuk. Namun ketika Inara pecah kongsi dengan Ella Muhammad, kini kendali jamaah pengajian ibu-ibu gaul plus para pesolek ini dikomandoi Ella Muhammad. Kepada tim kami, respon Ella ketika ditanya soal Jule lebih simpatik jawabannya ketimbang ketika diminta merespon soal Inara. Padahal Jule jelas-jelas suami sah Nadehon yang ketahuan selingkuh, ketimbang Inara yang berstatus janda rentan digoda lelaki lain untuk dipoligami atau dibohongi. Ya, tapi sudah, karena kan yang bersangkutan beliau sudah bikin majelis lagi. Jadi selama hampir kurang lebih sekitar 5 bulan ya. 5 bulan ke 6 bulan itu sudah ngajiku sudah berbeda dengan kajian yang teman searah yang punyanya Kak Inara. Seiring berjalannya waktu, mungkin waktu yang menjawab teh gitu. Mana yang benar dan tidak gitu aja sih. Benar. Tabur tuai itu kan ada ya. Dari Juli akhir kalau nggak salah tuh ada rekan bisnis. Teman kajian juga benar kan? Iya, teman kajian. Yang saya tahu sih ya kalau memang rekan bisnis ya mungkin pasti ada pertemuan tuh pasti ada. Cuma kalau yang lebihnya tuh nggak tahu.
Ya, tak ingin terus tersudut oleh pemberitaan minor, Inara pun rupanya telah mengklarifikasi langsung ke Wardah Tina lewat akun sang kakak. Sebab akun miliknya telah diblokir Mawa. Lewat klarifikasi itu, Inara menjelaskan jika ia justru berusaha mendamaikan Fahmi dengan Mawa. Sebab sebelum ramai laporan ini, Fahmi disebut-sebut kerap menceritakan ihwal rencananya yang akan bercerai dengan Mawa. Dalam postingan yang beredar itu pula, Inara menegaskan jika ia tidak punya hubungan spesial dengan suami Mawa. Tapi meski sekuat tenaga Inara menepis, Mawa seolah hakul yakin punya bukti perselingkuhan yang dituduhkannya pada Inara. Udah, kami udah chatan, kami udah ngobrol juga. Baik-baik aja. Bilang nggak kenal ya nggak juga, memang kenal untuk urusan bisnis. Tapi selebihnya kalau urusan pribadinya ya memang kita nggak begitu tahu sih. Tapi kalau untuk urusan kerjaan iya. Memfitnah itu akan bagaimanapun caranya, suatu fitnah akan kembali kepada pemiliknya. Sebelumnya, istri Ihsanul Fahmi ini sempat membagikan postingan video berisi kesedihannya dengan penjelasan caption jika ia terpaksa menolak keinginan suaminya untuk berpoligami. Lantas benarkah kandidat yang akan dipoligami kala itu adalah sosok Inara Rusli atau ada wanita lainnya? Sudah semenjak dari masalah itu di bulan Mei ya, sudah nggak berkontak. Mungkin kalau sekarang dia ini ya lagi sibuk-sibuk banget kali ya. Iya, mengurus kebenaran ya. Jadi kita kasih semangat aja lah buat Kak Wardah ya, semuanya lah. Mudah-mudahan dikuatkan ya. Semuanya cepat selesai. Kayaknya sih menurut saya enggak, karena kan mungkin ya namanya orang udah cerai pasti mungkin ada ya pengen menikah lagi kan. Nah cuma kalau spesifiknya kayaknya ke sini mungkin enggak juga sih. Berapa belas tahun bareng dia ini nggak ada tertutup, jadi kayak selalu ngomong. Makanya begitu berita ini keluar ya aku cukup kaget, ya mungkin dia sendiri kaget gitu dengan adanya berita ini. Cuma nanti ya balik lagi kita lihat nanti prosesnya aja lah mas, gimana kita ikutin dulu kan gimana, karena baru banget kan kemarin, jadi belum bisa. Entah siapa yang paling benar, yang jelas kisah perselingkuhan Jule dengan Safri dan kini Inara dan Fahmi yang notabene sama-sama masih satu circle pengajian dengan jamaah yang rata-rata diisi wanita-wanita muda dengan cita rasa gaya fashion yang menonjol ini cukup ironis. Apalagi rentetan skandal itu terjadi di antara mereka yang jadi agen atau I.O pengajian rutin kaum menengah kota yang haus janji-janji surga. Untuk ngajiku sendiri memang agendanya tuh rutin, karena memang yang kita kejar itu adalah keistiqomahan para jamaah, dimana kalau misalnya kita setiap bulan ketika kita menge-charge itu insya Allah dapat ketenangan gitu, yang aku pengen ajak untuk jamaah-jamaah ya.